Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina lahu wa mursyida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ila syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innal asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, sadaqallahu wa sadaqa rasul, Allahumma hamna bil Qur'an. Bapak ibu ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah dan pimpinan cabang Aisyah Bekonang, serta rekan-rekan pemuda Muhammadiyah cabang Bekonang, rekan-rekan Nasyiatul Aisyah cabang Bekonang, dan segenap urtum yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Tak lupa yang kami banggakan rekan-rekan guru SD Muhammadiyah Bekonang, dan yang kami hormati semuanya saja yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya, yang insya Allah mudah-mudahan mendapatkan cinta dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur mari kita senantiasa panjatkan kesempatan pagi yang berbahagia kali ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa berkumpul, bermuhajahah insya Allah dengan orang-orang solih. Karena majlis pada pagi hari ini adalah majlisnya malaikat, majlisnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang insya Allah mudah-mudahan berkumpulnya kita, bermuhajahahnya kita adalah bagian dari wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang insya Allah besok pahalanya akan kita panen bersama di Yaumul Mizan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa yang kedua kalinya, mari kita senantiasa berkirim sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, orang-orang solih. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini akan kami sampaikan satu hadis, yang satu hadis ini mencakup 4 sifat atau 4 akhlak yang ketika kita memiliki daripada 4 sifat atau 4 akhlak ini, jaminannya dari Allah dan Rasulnya sangat luar biasa. Apa yang sangat luar biasa yang menjadi jaminan Allah dan Rasulnya? An Abdullah ibn Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala uhbirukum biman tahrumu 'alan nar au biman tahrumu 'alaihin nar ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku beritahu tentang orang-orang yang dia tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka, atau dia tidak akan pernah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam api neraka? Siapa dia?
Dia adalah orang-orang yang memiliki sifat atau akhlak. Yang pertama adalah hayyin, yang kedua lain, yang ketiga qaribin, dan yang keempat adalah sahlin. Ada 4 sifat, Bapak Ibu sekalian. Yang saya katakan di depan bahwa 4 sifat ini atau 4 akhlak ini jaminannya dari Allah Subhanahu wa taala tidak main-main. Apa itu? Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, tahrumu alaihin nar. Kita tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka. Atau kita tidak akan pernah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Bapak Ibu, kalau yang jamin suami panjenengan, jenengan nggak percaya nggak apa-apa. Kalau yang jamin Pak Lurah, jenengan nggak percaya nggak apa-apa. Atau sekalipun yang jamin para pejabat dan Pak Presiden sekalipun, jenengan nggak percaya nggak apa-apa. Soalnya kalau manusia biasa itu biasanya gampang bohongnya gitu. Tapi kalau yang jamin Allah dan Rasulnya, Bapak Ibu sekalian, kita wajib percaya. Kita wajib percaya. Karena Allah dalam janjinya nggak pernah bohong. Rasulullah SAW pun adalah paling amanah sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau janjinya hadir, jaminannya hadir dari Allah dan Rasulnya, maka kita wajib percaya. Apalagi jaminannya adalah tahrumu alaihin nar. Jaminannya adalah ketika kita memiliki keempat sifat itu, maka kemudian kita tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka. Padahal muara daripada akhir hayat kita ingin masuk surga, dan kita tidak mau mencicipi yang namanya api neraka itu, tidak mau, pasti tidak mau. Tidak perlu ditanyakan, pasti tidak mau. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena kehidupan yang kita lakukan saat ini tidak lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketika kita beribadah, kita pengennya besok bahagia di surganya Allah. Makanya kalau ada 4 sifat atau akhlak yang kemudian ini dijamin oleh Allah dan Rasulnya, kalau kita punya daripada keempat-empatnya ini, kita tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka. Makanya ini adalah skala prioritas hidup kita, ya, skala prioritas hidup kita. Kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk memiliki daripada keempat daripada sifat ini. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mari kita belajar, sama-sama belajar dan memuhasabah diri kita bersama. Yang pertama adalah akhlak atau sifat hayyin. Makna apa artinya sifat hayyin? Kalau di dalam Quran surah Al-Furqan ayat 63, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan di antara hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Rabb yang penyayang, dialah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi ini dengan memiliki sifat rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengatakan dengan perkataan-perkataan yang baik. Yamsuna 'alal ardi haunan. Orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan memiliki sifat rendah hati. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam konteks Al-Furqan ayat 63, haunan, ya, haunan yamsunal ardi haunan, itu maknanya rendah hati, sama dengan kalimat bahasa Arab hayyin atau hayyinan. Jadi hayyin sama haunan itu memiliki persamaan kata yang sama, artinya yaitu rendah hati. Maka Bapak Ibu sekalian, yang namanya sifat atau akhlak rendah hati ini adalah sifat dasarnya sebagai seorang hamba. Jadi kita semuanya, hakikatnya dulu ketika kita masih dalam kandungan seorang ibu, kemudian kita dilahirkan, itu adalah sifat bawaan kita semuanya. Kita semuanya itu milik atau mempunyai daripada akhlak atau sifat rendah hati ini. Tetapi setelah tumbuh menjadi anak yang dewasa,
bahkan sampai setua sekarang ini, kadang-kadang sifat rendah hati itu justru hilang dan lenyap dari diri kita karena barangkali lingkungan kita, karena barangkali keluarga kita, karena barangkali tempat kerja kita, dan lain sebagainya. Atau barangkali karena kondisi dan keadaan kita yang dulunya mungkin masih bayi, tidak tahu apa-apa, uang 100.000 yang nggak ngerti, sekarang kalau lihat uang 100.000 kan terus bahagia gitu. Kalau yang masih kecil dulu, kita nggak ngerti ekonominya seperti apa, bareng gede, bareng menjadi orang tua yang dewasa, terus kemudian punya apa-apa, maka kemudian sifat rendah hatinya hilang karena berganti menjadi sifat-sifat sombong atau kebalikan daripada sifat rendah hati. Sifat rendah hati dalam konteks bahasa yang lain kita biasanya kenal dengan kalimat atau kata tawadu. Tawadu, sifat rendah hati. Tawadu atau sifat rendah hati. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita tahu dan sadar bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran untuk yang pertama kali, Quran surah apa Bapak Ibu? Bu, dosa kabeh. Sahurnya jam pinten. Sajane kok do dinggo sedaya. Tawaduk. Bapak Ibu sekalian, tawaduk ya. Jadi rendah hati terus dinggo semuanya gitu. Boten. Quran surah apa Bapak Ibu yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya, biasanya anak-anak SD malah ngerti ini. Jadi kalau kita tahu dan pernah membaca dan memahami daripada Al-Quran yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Alaq ayat 1 sampai 5, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang berbicara kepada kita bersama, mengingatkan kepada kita bersama tentang persoalan sifat atau akhlak rendah hati ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insan ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia Allah telah menciptakan manusia dari alaq. Artinya Allah yang berkuasa atas diri kita bersama. Allah yang berkuasa atas apa yang telah diciptakannya, baik di bumi maupun di langit sana. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang pemurah, yang mengajarkan manusia dengan pena. Bapak Ibu, Allah yang mengajarkan kepada kita. Kalau kita sekarang menjadi orang yang pintar, kalau kita sekarang menjadi orang yang kaya, kalau kita sekarang menjadi orang yang berilmu, mungkin bersarjana sampai titel S3 atau mungkin es dongdong begitu, semuanya kita borong. Tapi ingatlah Bapak Ibu sekalian, bahwa semuanya itu Allah yang mengajarkan dengan penanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia telah mengajarkan manusia apa yang belum diketahui. Jadi hakikat daripada Alaq ayat 1 sampai 5 ini, sesungguhnya Allah sejak awal sudah berbicara tentang semuanya itu adalah kuasanya Allah. Kalau semua adalah kuasanya Allah, mohon maaf, ibarat kata bahwa yang boleh sombong itu hanya Allah. Sebagai kita lah manusia, sebagai ciptaannya lah Allah, maka kemudian kalau Allah yang berkuasa, yang berhak atas semuanya, berarti kita harus berlawanan daripada sifat itu, yaitu kita harus memiliki sifat rendah hati atau bahkan rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sama-sama dengan manusia yang lain, sesama saudara manusia yang lain, itu kita memiliki sifat rendah hati. Tapi kalau sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus memiliki sifat rendah diri. Maka serendah-rendahnya diri kita di hadapan Allah, itu adalah ketika kita bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sering-seringlah bersujud di hadapan Allah, dan berlama-lamalah bersujud di hadapan Allah,
ketika kita mungkin melaksanakan sholat, ketika mendapatkan nikmat-nikmat apapun, lantas kemudian kita sujud syukur. Maka Bapak Ibu, kalau ada imam sholat itu kalau sujud kok dilama-lamain, itu bagus, jenengan ampun maidu nggih. Apalagi kalau sujudnya di sholat terakhir itu biasanya dilama-lamakan, karena memang dalam rangka merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah, dan itu disunahkan membaca doa-doa dalam konteks bahasa Arab. Ampun malah dipaidu gara ayah rakaat terakhir sujudnya suwe nirambun selak pilek. Enggak, itu memang sujud dilama-lamain itu adalah bagus, karena serendah-rendahnya diri kita dan Allah mencintai hamba-hambanya yang sedang bersujud. Maka rendah hati Bapak Ibu sekalian, rendah hati, tawadhu. Kalau bicara masalah akhlak, pasti banyak kisah-kisah yang akan kita dengarkan dari para pendahulu-pendahulu kita, dari para nabi, para rasul, para ulama-ulama terdahulu, yang bagaimana dengan sangat fantastisnya mereka semuanya mencontohkan akhlak. Salah satunya adalah akhlak atau sifat rendah hati ini. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika Rasulullah SAW ingin bersilaturahmi kepada salah seorang sahabat Ahlus Suffah. Sahabat Ahlus Suffah ini adalah sahabat Rasulullah SAW yang dia memiliki strata ekonomi yang bisa dikatakan kurang mampu. Maka ketika Rasulullah SAW datang silaturahmi, bisa kita bayangkan presidennya umat Islam pada waktu itu, seseorang yang paling dicintai oleh umat Islam pada waktu itu. Ketika datang ke rumah sahabat Ahlus Suffah, sahabat Ahlus Suffah ini bagaimana begitu bahagianya, sangat luar biasa, kegirangan sangat luar biasa. Diraut muka daripada sahabat Ahlus Suffah ketika kedatangan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sudah dipinarake masuk ke dalam, lantas kemudian sahabat Ahlus Suffah ini kira-kira ke belakang, ke dapur untuk mengambilkan hidangan yang akan dihidangkan di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi apa Bapak Ibu sekalian, ketika Rasulullah menghidangkan hidangan di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang semula raut muka bahagia sangat luar biasa, tetapi pada waktu menghidangkan hidangan itu mukanya jadi sedih, mukanya mayun sedih, terkeuh, isin di hadapan Rasulullah. Karena apa ternyata? Yang bisa dihidangkan di hadapan Rasulullah SAW hanya air putih dan roti kodit. Apa itu roti kodit? Roti kodit itu roti yang sangat keras. Jadi kalau mau makan, mau dahar rotinya itu harus direndam dalam air putih terlebih dahulu selama beberapa menit. Kalau sudah lunak baru bisa didahar. Zaman sekarang ada? Nggak ada kayaknya ya. Nggak ada roti yang sekeras itu. Nggak ada roti yang sekeras itu. Kalau panjenengan barangkali, kalau zaman sekarang mending di Saudi itu yang kurma. Kalau pernah nanti haji atau umroh, ada banyak orang-orang Saudi, orang Timur Tengah yang mengatakan halal, 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 halal. Ternyata jebul ketika halal, halal itu ya memang halal, ngasih bagi-bagi kurma. Tapi kurmanya Masya Allah, wah, atau saya karuan gitu. Saya aja nggak tedas gitu. Tapi ternyata kemudian saya baru tahu kalau makan kurmanya itu harus direndam air dulu. Biasanya ambil air zam-zam yang gelas itu yang sudah disediakan itu, direndam dulu. Nanti tinggal sholat, tinggal ngaji dan lain sebagainya. Nanti kalau sudah airnya diminum. Ini sunnah Rasulullah SAW. Apalagi lebih-lebih di bulan puasa, ternyata disunahkan ya. Merendam air kurma mungkin 5 butir atau 7 butir. Kalau nanti misalnya dipakai untuk berbuka, ya nanti pulang dari sini disiapkan itu. Airnya nggak usah air panas, air biasa saja. Direndam kurmanya. Yang biasanya mohon maaf giginya sudah linu kalau makan yang manis-manis. Ini cocok ya. Cocok. Jadi nanti kalau sudah berbuka, pertama kali yang diminum adalah minum air rendaman kurma ini. Atau kalau mau dipakai sahur,
Nanti kalau sudah malam mau tidur jangan lupa direndam dulu 6 sampai 7 jam biasanya. Itu bagus. Pak dokter paham ini. Saya yang nggak paham ilmunya tapi saya tahu gitu. Bapak-Ibu sekalian rahimani rahimakumullah. Kembali ke kisah Nabi bahwa yang bisa dihidangkan di hadapan Rasulullah karena hanya air putih dan roti kodit. Padahal yang datang ke rumahnya adalah tamu agung, tamu mulia. Ya, kita aja kedatangan pejabat ributnya, masya Allah luar biasa. Sing carane dicat, sing carane nyepai sing terbaik begitu. Bahkan makanan apa-apa ada. Tapi paling ujung-ujungnya yang habiskan ya panitia gitu. Pejabat itu kalau datang biasanya makan anggur 2 biji sama minum aja nggak dihabisin. Yang lain-lain yang sebegitu banyak disiapkan paling durayaan panitia biasanya gitu. Pengalaman soalnya. Jadi gitu, izin malu ketika bertemu dengan Rasulullah yang bisa dihidangkan itu. Tapi karena Rasulullah tahu, Rasulullah ingin menyampaikan akhlak rendah hatinya di hadapan sahabat-sahabatnya, di hadapan saudara-saudaranya, Rasulullah lantas mengatakan, wahai sahabatku, bukankah aku Rasulullah Muhammad SAW yang dulu ketika aku masih dalam kandungan seorang ibuku itu juga suka makanan-makanan yang seperti itu. Jadi pengen menyamakan derajat dirinya Rasulullah itu dengan sahabat-sahabat ahli sufa. Ibaratnya kata begini, makanannya mungkin biasa saja, makanannya bukan yang mewah-mewah, yang mahal-mahal, bukan makanannya tiap hari ikan, ayam, telur, tapi kadang-kadang makanannya pun masih dengan nasi, sambal, karak, sayur. Itu nyatanya nek punya anaknya dididik bener, gedenya bisa sebagai anak yang pinter dan cerdas gitu. Rasulullah ingin mengatakan itu loh. Nyatanya ibu saya makan makanan yang biasa-biasa saja, oh gedenya saya malah diangkat sebagai nabi dan rasul gitu loh maksudnya. Jadi nggak usah minder, nggak punya ikan, nggak punya ayam, nggak punya telur, mumpung pas lagi mahal-mahalnya. Kadang-kadang makan dengan botok sama karak saja tidak apa-apa. Gedenya bisa sampai pinter anaknya kalau kita yang didik secara benar kan gitu. Gitu apa gitu? Gitu. Ampun minder. Nek ada yang ngomong botok atau karak, tidak apa-apa. Itulah begitu. Maka ketika Rasulullah SAW suatu ketika Rasulullah ini berjalan-jalan ke padang pasir, pakai baju putih-putih bersih. Rasulullah kan memang begitu, sukanya pakai yang putih-putih bersih. Maka ketika ke padang pasir, kemudian bertemu dengan para sahabat-sahabat yang sedang menggembala ternak. Sahabat-sahabat itu kalau ketemu dengan Rasulullah pasti bahagia. Enggak ada sahabat yang ketika ketemu dengan Rasulullah tidak bahagia. Maka ketika ketemu dengan Rasulullah, dari jarak jauh sudah bahagianya sangat luar biasa, tetapi tiba-tiba sahabat yang sedang mengembala ternak ini bersembunyi di balik batu. Loh, kenapa? Maka Rasulullah tahu, mendatangi, kira-kira disamperi gitu, dan mengatakan ngopo kok dadak delik. Mungkin karena mereka malu, karena seharian sedang menggembala ternak. Dan ketika mengembala ternak bisa kita bayangkan kalau setiap hari berjubel dengan ternak, juga seharian nggak mandi, panas, keringetan, ambuni kayak ternak gitu. Tapi itu biasanya orang kita Idul Adha saja pegang kambing nggak sampai 10 menit aja baunya kayak kambing gitu. Kecuali kalau pegang kambingnya di warung ngambil makan gitu ya beda. Ini gitu. Sahabat malu ketika ketemu dengan Rasulullah dalam kondisi dan keadaan baunya kayak ternak-ternak karena keringetan. Padahal Rasulullah dalam kondisi dan keadaan yang bersih, yang wangi gitu. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, wahai sahabatku, bukankah aku Rasulullah Muhammad SAW yang dulu ketika aku masih kecil, aku juga suka menggembala ternak. Makanya sejarah riwayat Rasulullah SAW, Rasulullah itu di umur 6 tahun sudah mengembala ternak, domba-domba. Rasulullah juga mengatakan, bukankah para nabi dan para rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah dan membekali mereka semuanya rata-rata
Mereka semuanya memiliki pekerjaan atau mencari rizki dengan cara menggembala ternak. Rasulullah jelas, Nabi Musa alaihissalam seorang penggembala ternak. Nabi Nuh hewannya banyak sekali, ternak-ternaknya banyak sekali, sampai diselamatkan gara-gara Allah berikan azab kepada kaumnya. Begitu. Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai penggembala ternak. Loh, Rasulullah dengan sikap rendah hatinya, dengan akhlak rendah hatinya, cuma ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya mengembala ternak itu adalah pekerjaan yang mulia, bahkan pekerjaan yang para nabi dan rasul. Jadi kira-kira tidak usah minder ketika kita itu mengembala ternak, justru karena kita mencontoh daripada para nabi dan para rasul kita, itu pekerjaan yang mulia Bapak Ibu. Lagi tang di rumah duitnya pitik mong loro gitu. Lagi tang di rumah punya bebeknya cuma berapa, ini tidak apa-apa. Sunnah Rasulullah dan para nabi, itu pekerjaan para nabi semua. Luar biasa. Sifat rendah hati ketika menyampaikan kepada para sahabat. Bahkan ketika Rasulullah SAW bertemu dengan seorang anak, yang anak itu mendedikasikan dirinya untuk menjadi pembantu dan pelayan Rasulullah SAW. Siapa dia? Seorang anak yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah ketika ketemu dengan seorang anak yang bernama Anas bin Malik, yang dia mendedikasikan dirinya sebagai pembantu dan pelayan Rasulullah SAW, maka Rasulullah itu senantiasa dia menjongkokkan tubuhnya atau merendahkan tubuhnya, sehingga ketika Rasulullah SAW itu sama-sama berdiri, itu mata dari Rasulullah SAW bisa saling bertatapan dengan mata seorang anak yang bernama Anas bin Malik. Artinya ketika berbicara dengan anak kecil itu tidak ndangak begitu loh anaknya, dan Rasulullah tidak lantas kemudian melihat ke bawah. Karena sifat rendah hatinya Rasulullah SAW kepada anaknya. Bapak Ibu kalau nasihati putranya gimana? Ibunya sedang masak di dapur, anaknya mainan di depan TV, diteriaki. Nggih, maaf mosek le, lanjenengan nganggo horen masjid lah kok diulangi ping 50. Ndak mungkin didengarkan anak panjenengan, yakin deh. Paling cuma nggih, tapi enggak kepang nggih. Dijawab iya, tapi enggak dilakukan. Itu kalau nasihati anak yang belum mapan, yang belum sholih, minta anak untuk makan, pegang pundake, kita jangan berdiri. Kalau anak berdirinya memang tingginya belum sekitar, ya kita rebahkan tubuh kita, derajatnya biar sama dengan derajat anak kita. Mata anak saling bertatapan dengan mata orang tua. Berikan nasihat-nasihat yang baik kepada anak-anak kita, akan terekam di dalam memori anak lebih lama daripada kita harus teriak-teriak di dapur sedangkan anak kita sedang lihat TV di depan TV. Ngoten Bapak Ibu, psikologi anaknya begitu. Ya, kalau nggak begitu, dengan boros teriak-teriak, apalagi puasa-puasa. Lah buat teriak-teriak pakai horen masjid, nggak didengarkan, serius ini. Makanya itulah sekali lagi sifat rendah hati yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat dan kita semuanya yang telah mendengar daripada kisah-kisah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita mengambil ibrahnya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang kedua adalah sifat atau akhlak lain. Apa itu lain? Lain itu dalam konteks bahasa artinya adalah bertutur kata dengan lemah lembut atau bertutur kata dengan cara yang baik. Bertutur kata dengan lemah lembut atau bertutur kata dengan cara yang baik. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kalau kita belajar akhlak pasti belajar kisah. Banyak dongeng-dongengnya. Jadi yang kira-kira ngantuk ya silahkan dilanjutkan, ngantuknya enggak apa-apa. Enggak apa-apa, santai mawon. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berdakwah kepada siapa Bapak Ibu?
Enggak jawab. Nabi Musa berdakwah kepada siapa? Fir'aun. Fir'aun. Padahal kita tahu nih, dosa daripada Fir'aun ini sudah sangat luar biasa besar. Dosa terbesar Fir'aun apa? Ketika Fir'aun mengatakan Ana Rabbukumul A'la, saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi yang harus kalian sembah. Nah, itu dosa terbesar daripada Fir'aun. Kalau ada manusia yang mengatakan dirinya minta disembah sebagai seorang Tuhan, maka hakikatnya darahnya halal untuk ditumpahkan atau boleh untuk dibunuh, kira-kira gitu. Tapi Bapak Ibu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, kalau dalam riwayat sejarah akhlak atau sifat daripada Nabi Musa itu, kalau dalam sahabat mirip-mirip dengan Umar bin Khattab. Jadi kelihatan tegas dan garang ini. Jangankan musuh-musuh Islam, orang jin dan iblis saja kalau sudah mencium aroma bau daripada Umar bin Khattab, lari terbirit-birit. Di sana ada Umar bin Khattab, jinnya di sini gitu misalnya, sudah lari, pilih jalan yang lain. Jadi kira-kira kalau ada orang kok ketemu dengan kiainya, dengan orang solih kok pilih jalan yang lain, itu namanya jin dan iblis. Biasanya gitu ya, sukanya menghindar. Makanya jangan suka menghindar. Ketemu saling sapa. Maka kalau Nabi Musa alaihissalam itu mirip dengan Umar bin Khattab, kalau Nabi Harun itu mirip dengan Abu Bakar As-Siddiq yang memiliki sifat atau karakter yang lemah lembut. Karena Allah tahu hambanya yang bernama Musa ini memiliki sifat tegas dan garang. Nanti jangan-jangan kalau ketemu dengan Fir'aun nggak dipeseni dulu, tiba-tiba ketika berdakwah kepada Fir'aun, menasihati Fir'aun, lantas kemudian tiba-tiba dakwahnya, nasihatnya dipaitu sama Fir'aun, terus tiba-tiba langsung dipenggal kepalanya, selesai. Nggak ada kisah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menenggelamkan Fir'aun di dalam lautan. Karena sekali lagi bahwa Allah tidak mau melumpuri darah daripada tangan Nabi Musa alaihissalam oleh musuh-musuhnya. Soal Nabi dan Rasul diutus Allah adalah berdakwah kepada umatnya. Soal bunuh-membunuh dan membinasakan, biar Allah saja. Biar Allah saja. Makanya Nabi Musa alaihissalam itu yang dikejar-kejar adalah Nabi Musa, bukan Musa yang mengejar-ngejar Fir'aun. Yang membunuh adalah Allah, yang membinasakan adalah Allah ketika kemudian tenggelamkan ke dalam lautan. Ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh juga demikian. Nabi Nuh tidak membunuh kaumnya, bahkan istri dan anaknya sendiri, tidak. Tetapi yang membinasakan adalah Allah. Nabi Sulaiman tidak membinasakan musuh-musuhnya ketika hanyutnya atau diporak-porandakan negeri Saba, tapi Allah yang membinasakan dan memorak-porandakan negeri Saba. Karena kemudian bendungan Ma'rib itu yang digerogoti oleh tikus-tikus yang diutus oleh Allah, maka kemudian bendungan Ma'ribnya jebol dan meluluh lantahkan negeri Saba. Para nabi tidak berlumuran darah kepada siapa orang yang didakwahi. Maka disinilah Allah berpesan kepada Nabi Musa, faqula lahu qaulan layyinan, dan katakanlah kepada Fir'aun dengan perkataan-perkataan yang baik, dengan nasihat-nasihat yang baik, dengan qaulan layyinan. Ini pesan daripada Allah ketika memerintahkan Nabi Musa untuk berdakwah kepada Fir'aun. Begitu pula Bapak Ibu, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau sudah tidak mau menyembah berhala, sudah tidak mau berjualan berhala, karena ayah daripada Nabi Ibrahim itu adalah seorang petinggi kafir Quraisy yang meminta Nabi Ibrahim untuk berjualan berhala. Lantas suatu ketika Nabi Ibrahim ini memberanikan dirinya untuk ketemu dengan ayahnya dan mengatakan, wahai ayahku, aku sudah tidak mau lagi berjualan berhala. Aku sudah tidak mau lagi menyembah kepada berhala ini, karena aku sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira ayahnya Nabi Ibrahim gimana itu? Marah? Iya marah.
Ayah daripada Nabi Ibrahim sudah mengambil pedang, hampir-hampir leher daripada Nabi Ibrahim dipenggal oleh ayahnya sendiri. Apakah Nabi Ibrahim melawan? Tidak. Seandainya Nabi Ibrahim melawan, Nabi Ibrahim justru juga ikut mengambil pedang, mungkin pedang-pedangan sama bapaknya, sama ayahnya, mungkin salah satu di antara keduanya ada yang meninggal, pasti itu. Tapi Nabi Ibrahim tidak melawan, justru mengatakan kepada ayahnya, qala salamun alaik sa'astaghfir rabbi innahu kana bi hafiyya. Tidak apa-apa wahai ayahku, silahkan penggal kepalaku. Nanti kalau aku sudah tidak ada, nanti akan aku mintakan kepada Tuhanku, kepada Rabbku, karena Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kaulan lain. Bu, pernah diancam sama suaminya, randang mulih-mulih kau pengajian tak penggal kepalamu. Tak pernah nih. Atau bapak-bapak, nek kokian nongkrong randang mulih-mulih tak penggal kepalamu lho Pak nanti. Paling pol dikancingi lawange gitu. Enggak ada, kita tidak pernah dapat ancaman-ancaman kayak gitu. Ya mungkin kita dapat ancaman-ancaman dari yang lain. Paling ancaman-ancaman kita itu minyaknya harganya naik gitu. Terus jadi langka gitu kira-kira ya. Pertamaknya jadi naik. Itu kan ancaman-ancaman kita gitu. Apa lantas kemudian kita menghalalkan segala cara untuk mengkritik? Tidak. Kita harus mengkritik iya, menasehati iya. Karena mengkritik dan menasehati itu tanda cinta kita terhadap negara kita, kan gitu. Tapi sampaikan dengan kaulan lainan, sampaikan dengan cara yang baik. Jangan sampai kita menyampaikan dengan cara-cara yang kotor, bahkan membunuh daripada orang-orang, kan tidak mungkin juga. Maka Bapak Ibu sekalian rahimani rahimakumullah, ketika ada seorang ibu di Saudi sana, ini bahkan kita kisah nyata ini. Ketika di Saudi sana ada seorang ibu, yang ibu ini sedang membuat adonan kue. Lantas ibu ini teringat oleh anaknya yang dia sedang bermain pasir di depan rumahnya itu, lupa sedari tadi belum makan. Maka lantas kemudian ketika ibu ini ingat, meninggalkan sejenak adonan kue yang dia buat dan kemudian pergi ke depan untuk memanggil anaknya. Wahai anakku, ayo kita masuk ke dalam rumah dulu, kita makan dulu, kamu dari tadi belum makan loh nak. Maka kemudian anaknya ini meninggalkan mainan pasirnya di depan rumah. Ketika masuk ke dalam rumah, bukannya kemudian anak ini membersihkan diri dari kotoran-kotoran pasir yang melekat di tubuhnya, tetapi ketika melihat adonan kue milik ibunya, diambil lantas kemudian dibuat mainan selayaknya dia mainan pasir di depan rumah. Dengan pripun Bu? Wah, sa-RT kerumun itu. Tenan nih. Tapi Pak RT dicek, mungkin lagi mirang. Ibarat kita Bapak Ibu merintahkan anak kita untuk makan, kita ambilkan makan dengan lauk yang terbaik, gitu kira-kira. Sok kita saja ngampet, nggak makan dengan lauk yang enak-enak, biar anak saja begitu yang makan. Giliran sudah diambilkan, tidak dimakan, tapi dibuat mainan. Mesti geger geden gitu ya. Apakah kemudian ibu tadi marah? Ya marah. Tapi marahnya dengan kaulan lainan, marahnya dengan perkataan-perkataan yang baik, yang itu adalah untaian doa yang lahir dari kata-kata lidah daripada seorang ibu. Apa yang dia katakan? Ya Allah nak, besok kalau kamu gede kamu jadi imam Masjidil Haram gitu. Iya, marahnya dengan kalimat seperti itu. Dan setiap hari bahkan ketika ibu ini marah kepada anaknya, dia selalu melantunkan kalimat seperti itu tadi. Bapak Ibu sekalian, anak ini tumbuh menjadi anak yang dewasa. Setelah 20 tahun lamanya anak ini tumbuh menjadi anak yang dewasa, Allah takdirkan dan izinkan seorang anak ini betul-betul menjadi imam Masjidil Haram. Bahkan imamnya imam Masjidil Haram. Bahkan imamnya imam
Masjidil Haram. Kalau sudah pernah umroh, pernah haji, kalau di Masjidil Haram biasanya nanti sholat maghrib, sholat isya itu yang imamnya imam Masjidil Haram. Siapa dia? Syekh siapa? Kita harus gelar haji atau umrah banyak kan nggak tahu. Syekh Sudes, ya nanti dibuka di YouTube. Syekh Sudes itu pernah bercerita gara-gara marahnya ibu saya ketika saya tidak solih gitu waktu kecil, dan ibu selalu mengatakan dengan perkataan-perkataan seperti itu, maka Allah izinkan dan takdirkan saya menjadi imamnya Imam Masjidil Haram. Luar biasa. Jadi kalau ibu-ibu bapak-bapak punya putra belum solih gitu, jangan sekali-kali mengatakan kepada anak kita, "Olah bocah kok nakal kayak ngono." Tambah nakal, jenengan dongak kene nakal. Jenengan ngajari PR gak bisa-bisa nih kan acaranya Pak Guru kan ini SD Muhammadiyah. Ini ibu-ibu wali santri, guru-guru juga banyak. Jangan sekali-kali katakan kepada anak-anak kita, "Olah bocah kok bodoh nih kayak ngono diajar-ajar iso-iso." Ya tambah bodoh, kan jenengan dongak kene ning anake bodoh. Malah ada yang mengatakan, "Wah, lah anak setan." Lho, nek anake setan jenengan apa wong tuane? Gendruwo, grandong. Apa mak lampir malahan begitu. Kadang-kadang malah ada yang kebangetan ngata-ngatain anaknya kayak gitu. Bapak Ibu, dirubah marah kita. Kalau kita marah, marahlah dengan kaulan layinan, dengan perkataan-perkataan yang baik, yang itu adalah untaian doa. Ya kalau anak kita belum solih, belum mapan, mungkin jaluk duit, terus berjajan terus, jangan dikatain anak kita, "Oh lah bocah kok borosnya kayak tambah boros." Kali-kali nanti, "Oh lah cah solihnya kayak ngono, so nek gede pintar golek duit ya," gitu. Jadi jenpen nek gede pintar golek duit, jenengan pun betul sakit yang bergawe, jenengan sing jaluk genti gitu loh. "Oh lah bocah kok solihnya kayak gitu, pintarnya kayak gitu, besok kalau gede jadi dokter ya nak, besok kalau gede jadi Pak Guru ya nak, besok kalau gede jadi Pak Lurah ya nak." Boleh nggak apa-apa. Itu kan marah bebas, yang penting doanya doa baik. Jangan doa-doa yang buruk-buruk. Kalau doanya yang buruk-buruk, perkataan-perkataan yang buruk-buruk, ya semakin membuat buruk. Kan gitu. Ya apa nggih? Makanya kita rubah cara marah kita kepada anak-anak kita. Maka suatu ketika Rasulullah ini pernah berjalan mau ke Masjid Nabawi dengan para sahabat. Ketika Rasulullah dan para sahabat ini mau masuk masjid, tiba-tiba itu melihat ada seorang badui yang dia itu kencing di tembok Masjid Nabawi. Ya, bisa dibayangkan. Rasulullah dan para sahabat mau masuk masjid, ada orang badui kencing di tembok Masjid Nabawi. Sahabat ini sudah geram, marah-marah, sudah pengen berlarian, menghentikan dan menghajar daripada orang-orang badui itu. Tapi apa kata Rasulullah? Jangan. Usik, biarkan dia selesaikan hajatnya terlebih dahulu. Karena cerdasnya Rasulullah, bisa kita bayangkan kalau sahabat-sahabat ini lantas dibiarkan untuk menghentikan orang badui tadi yang sedang kencing. Kalau kencing itu nggak diambat kan nggak bisa. Gitu lagi, ngambat kencing aja nggak bisa, apalagi ngambat menghentikan hujan gitu, nggak mungkin ya, nggak mungkin. Jadi pawang yang kemarin itu salah berarti. Jadi Bapak Ibu sekalian, cerdasnya Rasulullah melarang para sahabat untuk menghentikan seketika, biar selesaikan hajatnya terlebih dahulu. Dan pas lagi kencing tiba-tiba dihentikan, malah kencingnya jadi kecret, tekan ngendi-ngendi. Malah biarkan selesaikan dulu. Kalau sudah selesai, nanti baru kita berikan nasihat-nasihat. Maka tugas kalian, kata Rasulullah, sana ambil air sana. Biarkan tugas daripada orang badui ini saya yang handle, kata Rasul. Maka orang-orang sahabat-sahabat ini mengambil air, lalu kotoran air kencingnya dibersihkan oleh para sahabat. Lantas kemudian orang badui ini diajak bersih-bersih oleh Rasulullah SAW, diajak masuk ke dalam masjid. Dinasihati sama Rasulullah dengan kaulan layinan, dengan perkataan-perkataan yang baik, yang lemah lembut. Akhirnya setelah selesai ba'da sholat, orang badui ini berdoa dengan sangat kerasnya.
Ya Allah, rahmati saya dan rahmati Rasulullah SAW, tapi yang lain jangan. Karena apa? Sebel hanya lihat sahabat-sahabat yang tidak mendoakan yang baik, tapi justru menghina dan menghujat. Bahkan malah ada yang mau mukuli daripada orang Badui ini. Tapi Rasulullah tidak. Dengan akhlaknya Rasulullah memberikan nasihat-nasihat. Tapi gandeng doanya sangat kencang sekali. Rasulullah dengar, dijauhin sama Rasulullah, nek ndongak iki aja ngono kuwi. Nek ndongak iki semuanya didoakan. Maka nggih ya Rasulullah, didoakan lagi. Ya Allah, rahmati saya dan rahmati Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabat yang lainnya. Lalu didoakan begitu. Kaulan lagi. Perkataan yang lemah, lembut, perkataan yang baik. Bapak Ibu sekalian, rahimani rahimakumullah. Apalagi di bulan puasa ini, mari jaga lisan kita. Jaga perkataan-perkataan kita. Apa yang kita sampaikan kepada orang, kita dahulukan dengan kaulan-kaulan lainan, dengan perkataan-perkataan yang baik dulu. Husnudonnya didahulukan daripada suudonnya. Jadi kalau kita mengatakan yang baik-baik dulu, insya Allah semuanya juga akan baik-baik saja. Tapi kadang-kadang justru kita yang dahulukan adalah perkataan-perkataan yang kurang baik, perkataan-perkataan yang menghina, perkataan-perkataan yang menghujat, perkataan-perkataan yang malah justru doa-doa yang kurang baik. Ini loh yang kadang-kadang masih ada di dalam lingkungan kita, sehingga membuat situasi dan suasana tidak jadi kondusif, jadi malah tambah runyam. Orang tambah mendapatkan teman-teman yang solih, yang baik, tapi justru malah mendapatkan musuh-musuh dari lesan-lesannya yang dia perbuat sendiri. Bukankah kita ingat nasihat Rasulullah SAW, lidah itu lebih tajam daripada pedang. Lalek jenengan pas ngisi lombok kesenggol tangan ini berdarah sama perih, kira-kira seminggu mungkin sembuh. Tapi kalau kesenggol lidah, dadak ngenteni halal bihalal lagi, lalu ngapura gitu. Harus nunggu halal bihalal tahunan lagi jaluk ngapura kalau tanggane. Ijane ya gara-gara ITM mungkin melek dari tanggaan ya gitu. Kadang-kadang mungkin hanya hal sepele gitu loh maksudnya. Bapak sekalian rahimani rahimakumullah, itu yang kedua. Jam berapa mas? Belum ada jam 7. Gampang tinggal sedikit ya. Yang ketiga, qoribin. Apa itu qorib? Qoribin itu artinya akrab, dekat, suka bergaul, senang bersilaturahmi, dan tidak suka memutuskan tali silaturahmi. Itu qoribin, dekat. Bahkan Rasulullah SAW itu saking dekatnya dengan para sahabat. Sahabat itu kalau setelah selesai berdoa di dalam masjid, itu Rasulullah itu mesti dicegat sama sahabat. Pasti sahabat itu sudah ngantri, sudah pengen nanti setelah daripada sholat Rasulullah bisa duduk-duduk dengan sahabat, lantas ngobrol dengan Rasulullah SAW. Saking sahabat ini pengen berdekatan terus dengan Rasulullah, karena Rasulullah itu kalau sudah sama beliau itu pasti hatinya pada adem, ayem, senang. Jadi kita itu ya begitu jadi orang gitu kira-kira. Jangan suka dijauhi orang, tapi suka didekati orang. Jadi orang kalau dekat dengan kita itu seneng, dekat dengan kita itu adem ayem. Jangan sampai wah aku gak linggih karo kae, gak linggih karo cedake kae. Lah ngopo? Lah anggap cedak karo kae mesti ngrasani wong terus gitu. Misalnya, ini misalnya, itu ten Wonorejo nek bekonang iki mboten enten. Kok guyu? Kok guyu? Mboten padha wae. Oh sami mawon nggih, berarti jujur, berarti poso jenengan mboten batal. Poso-poso kudu jujur kan ngoten. Terus begitu, suka bersilaturahmi, suka kemudian dekat dengan orang lain. Wong Jawa itu kan apa? Istilahnya sama tetangganya saja, masya Allah gitu. Apalagi yang berada di desa-desa itu bisa kita contoh. Kadang-kadang pergi ke rumah tetangga, masuk ke dapur tetangga, kita bebas mau makan mau minum itu karena sudah terbiasa gitu loh, akrab gitu loh.
Tapi kadang-kadang kalau sudah mulai di perkotaan, pagri dur-dur gitu. Pagri dur-dur. Orang meninggal saja sampai nggak tahu. Kadang-kadang seperti itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, jangan pernah memutuskan tali silaturahmi. Karena ini penting sekali Bapak Ibu sekalian. Ya, penting sekali. Apa? Sepenting apa? Ini sebenarnya disampaikan pada waktu sebelum Ramadan kemarin. Sya'ban, bulan Sya'ban itu Bapak Ibu. Bulan Sya'ban itu adalah bulan diangkatnya amal-amal kebaikan kita dan dihapuskan daripada dosa-dosa kita. Amal kebaikan dan dosa-dosa, amal kebaikan tidak diangkat Allah dan dosa-dosa tidak dihapuskan di bulan Sya'ban, itu hanya ada dua yang dia tidak termasuk dalam kategori ini. Siapa dia? Orang yang berbuat syirik, dan yang kedua adalah orang yang memutuskan tali silaturahmi. Wah itu maniman. Posoning jenengan ngamplak, nek jenengan ada hal yang belum selesai. Satu, perbuatan syirik. Yang kedua adalah kita memutuskan tali silaturahmi. Berarti Allah belum mengangkat amal-amal kebaikan kita dan belum menghapuskan dosa-dosa kita. Setahun kepungkur. Bulan Sya'ban. Maniman jari ini sudah Ramadan soalnya. Tapi tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Paling tidak lewat WA kita saling bermaafan. Makanya kemudian banyak berseliweran WA yang minta maaf. Itu ya karena itulah gitu. Takut kalau tidak amal kebaikannya diangkat oleh Allah dan kemudian amal keburukannya atau dosa-dosanya tidak dihapuskan. Makanya jangan sampai kita memutuskan tali silaturahmi. Itu qoribin. Yang keempat, yang terakhir, sahlin. Sahlin itu apa? Sahlin itu dalam konteks bahasa adalah mudah, atau bahasanya suka memudahkan urusan orang lain. Suka memudahkan urusan orang lain loh Ibu. Maka Rasulullah SAW ketika Rasulullah itu ke pasar, Rasulullah melihat orang-orang Yahudi yang dia dengan sangat sombongnya karena parlente punya banyak uang, lantas kemudian memborong barang-barang belanjaan yang ada di pasar itu sangat luar biasa banyak, sehingga orang-orang Yahudi ini tidak mampu membawa daripada barang belanjaannya itu. Tiba-tiba karena ada anak muda yang dia tidak tahu kalau itu adalah Rasulullah Muhammad SAW, dipanggil, gawak iki barang bawaan itu. Rasulullah akhlaknya sangat luar biasa, tidak menolak, karena Rasulullah ingin memudahkan urusan orang-orang Yahudi ini. Maka Rasulullah dengan sangat tergopoh-gopoh, dengan sangat tergopoh-gopoh membawa daripada barang-barang bawaan orang-orang Yahudi ini sampai di kendaraan daripada orang-orang Yahudi ini. Seperti halnya Rasulullah dianggap sebagai kuli panggul pasar. Ini kan begitu. Setelah selesai dibawain, tidak diberikan upah yang semestinya, hanya diberikan upah ya kecil daripada biasanya, dan memberikannya pun dengan cara dilempar kepadanya lagi, gunamu, jatahmu, gitu kira-kira gitu. Masya Allah ya. Rasulullah dihinakan dengan cara seperti itu. Rasulullah marah? Tidak, karena sekali lagi Rasulullah ingin memudahkan daripada urusan orang lain, sekalipun itu adalah urusan orang-orang Yahudi. Tapi yang marah sahabat. Sahabat tahu Rasulullah dihinakan, sahabat ini lari ngejar orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi diberhentikan daripada kendaraannya, dari kuda-kudanya. Lantas kemudian sahabat ini marah-marah kepada Rasulullah. Ngerti pora sing mbok hina-hina tadi, yang kamu suruh-suruh tadi, yang kamu berikan upah tidak semestinya dengan cara yang kasar, itu adalah Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru gara-gara akhlak Rasulullah suka memudahkan daripada urusan orang lain, orang Yahudi ini, ternyata Nabi dan Rasulnya umat Islam itu seperti itu ya gitu. Nabi dan Rasulnya umat Islam itu sekelas itu ya. Lantas kemudian orang-orang Yahudi ini mendapatkan hidayah dari Allah, menghadap Rasulullah, meminta maaf kepada Rasulullah,
lantas kemudian orang-orang Yahudi ini bersyahadat di hadapan Rasulullah SAW. Maka Bapak Ibu sekalian, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah saja suka memudahkan urusan hambanya. Kenapa kita yang kadang-kadang malah justru mempersulit daripada urusan orang lain? Jangankan mempersulit urusan orang lain, kadang-kadang kita sendiri yang mempersulit hidup kita sendiri gitu. Ini apa nggih? Randi duit utang, barang giliran nyaur deli. Ini apa nggih? Ayo. Mempersulit urusan diri sendiri. Yo nek utang kuwi nek wayahe nyaur ya harus bertanggung jawab kan begitu. Bapak Ibu sekalian, saya belajar banyak tentang akhlak yang satu. Suka memudahkan urusan orang lain. Sejak saya menjabat sebagai kepala desa Wonorejo, sejak itu pula semua bentuk tanda tangan saya gratis. Jadi kan mau pindah aja nggak apa-apa, biar penduduk saya makin banyak. Mau ngurus apapun, sekalipun itu ngurus SKW gratis. Surat keterangan waris, tahu nggak Pak? Surat keterangan waris. Yang belum tahu surat keterangan waris berarti rong itu warisan gitu. Yes, gratis itu. Dulu saya dapat Pak Camat yang sudah pensiun dulu. Karena saya sempat ngasih tanda tangan SKW gratis kepada salah seorang warga. Lantas warga ini menghadap Pak Camat dan bilang kepada Pak Camat kita itu, lurahmu njaluk ora? Saya dengar kok lurahmu ora tau njaluk. Mboten Pak, saya itu tenang ora tau njaluk. Ora, mboten Pak, mboten ade nyuwun begitu. Ya wis aku kayak ana sak ikhlasi gitu. Ya kan wis lumayan begitu loh. Kebaikan yang kita munculkan dengan memudahkan orang lain akan tumbuh kebaikan yang lain gitu loh kira-kira. Ya paling tidak kan tidak bertarif, tidak minta sekian, lah mau dikasih 50.000 ya enggak apa-apa, kasih 100.000 ya enggak apa-apa. Kok biasanya malah minta, saya minta sekian gitu, biasanya begitu. Kan lowong. Alhamdulillah Pak Camat yang sekarang karena baru dan sudah kenal akrab juga, alhamdulillah justru sebuah kebaikan sekali lagi yang kita munculkan pasti akan tumbuh kebaikan yang lain. Jadi kalau ngurus SKW Pak Camat sekarang itu nggak pernah minta. Tapi Pak Camat Polokarto saya nggak tahu ya Pak Camat sini. Dan masing-masing itu haknya masing-masing. Karena itulah sekali lagi, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Kalau kita suka memudahkan urusan orang lain, kata Allah, urusan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu urusan di dunia maupun urusan di akhirat. Kalau kebalikannya kita suka mempersulit daripada urusan orang lain, maka justru urusan kita di dunia dan urusan kita di akhirat akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang di birokrasi, mohon maaf ini sekali lagi. Kadang-kadang orang birokrasi itu kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah kan gitu guys. Itu orang birokrasi, tapi ujung-ujungnya mempersulit karena minta duit. Semuanya akan lancar kalau ada duitnya. Enggak, jangan begitu Bapak Ibu, kita mudahkan. Sekalipun itu bisa sesuatu yang sulit, tapi tidak bisa dimudahkan. Apalagi yang mudah semakin dimudahkan gitu. Karena janji Allah, sekali lagi, Allah akan memudahkan urusan hambanya ketika kita memudahkan urusan orang lain. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf sudah 1 jam lebih 5 menit. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini membawa manfaat untuk kita semuanya. Hayo kita bareng-bareng belajar akhlak daripada Rasulullah SAW. Keempat-empatnya tadi. Yang pertama hayin, rendah hati. Yang kedua layin, bertutur kata dengan baik, dengan lemah lembut. Yang ketiga qoribin, suka bersilaturahmi, dekat, akrab, tidak suka memutus tali silaturahmi. Yang keempat adalah sahlin, suka memudahkan urusan orang lain. Jaminannya adalah tahrum alaihin nar. Kalau kita punya empat-empatnya, insya Allah kita dijamin tidak akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum
adzunnu kafa bihadzal kalam wa akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pengajian yang disampaikan oleh tadi di Serama SPD pada awal. Untuk pengajian akad depan di Masjid SD sini oleh Ustadz Dr. Haji Muhammad Badarudin MAG PDM Karanganyar dan Ketua MUI dari Karanganyar. Kepada para hadirin kami dari panitia mengucapkan terima